Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini, teman-teman, kita bakalan membahas in general bagaimana kondisi altcoin market. Mengapa menurut saya secara pribadi, dip yang kita lihat selama beberapa waktu terakhir, atau yang mungkin masih bisa berlanjut selama beberapa waktu ke depan, adalah mungkin dip terakhir yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menambah exposure di altcoin-altcoin yang mungkin kalian selama ini masih merasa kurang gitu ya. Dan in general, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya, kita bakalan bahas semua di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, dalam kurun waktu 24 jam terakhir, sebenarnya market cryptocurrency cenderung mendapatkan semacam koreksi. Bitcoin yang awalnya berada di area $98.000, pada akhirnya harus mendapatkan pullback yang cukup signifikan, bahkan tadi sempat menyentuh ke kurang lebih area $93.000. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, harga terendah itu bahkan sampai ke 92.500-an ya, sebelum pada akhirnya kita mendapatkan sedikit rebound. Nah, menariknya teman-teman, ketika kita melihat Bitcoin pullback lumayan dalam, untuk sementara Bitcoin dominance terlihat bertahan dengan cukup baik, which is adalah good sign. Ini juga yang sudah saya sampaikan di live streaming tadi malam ya, bahwa beberapa bulan terakhir ketika kita melihat Bitcoin mendapatkan pullback yang lumayan signifikan, biasanya akan sangat jarang ya kalau kita melihat altcoin kemudian melawan arus. Artinya biasanya ketika Bitcoin pullback sedikit, altcoin jatuhnya justru lebih jauh gitu. Tapi kali ini sepertinya ceritanya sedikit berbeda. Ketika Bitcoin mengalami koreksi 3-4%, tetapi altcoin secara Bitcoin dominance ya terlihat bertahan dengan cukup baik. Ethereum sendiri kalau kalian perhatikan itu masih berada di range yang kurang lebih sama dengan hari kemarin. So ini menunjukkan teman-teman satu hal bahwa risk appetite para investor di cryptocurrency sekarang sudah jauh lebih tinggi daripada beberapa bulan yang lalu. Artinya mungkin beberapa bulan yang lalu para investor masih kebanyakan berfokus ya untuk masuknya hanya ke Bitcoin saja. Karena mungkin berbagai alasan, misalnya Bitcoin yang belum breakout ke all-time high yang baru, kemudian keadaan geopolitik, dan lain seterusnya. Jadi untuk meminimalisir resiko, mereka masuknya hanya ke Bitcoin. Tapi karena mungkin sekarang kita mendapatkan banyak indikasi bahwa altcoin sepertinya bakalan bersiap untuk mengalami rally, risk appetite para investor sekarang juga sudah mulai start untuk mengalami peningkatan. Sehingga tidak banyak lagi penjualan yang dilakukan ketika Bitcoin mendapatkan penurunan. Karena banyak orang expect harusnya altcoin season kemungkinan bakalan segera terjadi. Nah teman-teman, kalau kita melihat in general ya, crypto total market cap, ini adalah chart yang menggabungkan semua koin yang ada gitu ya. Dan secara market cap, kalau misalnya kita lihat di sini, kita telah berhasil untuk breakout ke crypto total market cap yang baru, all time high yang baru. Sempat menyentuh ke area $3,35 triliun dan sekarang mendapatkan semacam pullback. Nah, teman-teman, di cycle terakhir sebenarnya hal yang kurang lebih serupa juga pernah kita lihat ya, bahwa ketika kita breakout di atas all time high terakhir, kita kemudian mendapatkan adanya retest atau pullback yang lumayan signifikan di sini. Kemudian lanjut naik dan start untuk mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang. Kalau kita lihat ya kurang lebih sebulan bertahannya. Nah hal yang serupa juga sebenarnya bisa kita expect terjadi sekarang teman-teman. Kalau rupanya memang kita mau mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang, itu sangat wajar untuk terjadi. Kenapa? Karena kita telah mengalami rally yang lumayan signifikan nih. Dari yang awalnya 2,2 triliun teman-teman, itu kita berhasil naik kurang lebih 50-an%. Hanya dalam kurun waktu bahkan tidak sampai sebulan teman-teman. Jadi itu sudah merupakan kenaikan yang lumayan signifikan. Tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di sini. Ini juga kenaikan 86% gitu ya dalam kurun waktu ini dari bulan Januari hingga bulan Maret. Jadi itu perlu waktu kurang lebih 2 bulan. Kalau kita ukur dari sini teman-teman dari September bahkan, itu berarti kita sudah naik kurang lebih 80-an% juga. Jadi rally yang kita lihat di sini itu tidak kalah besar dengan apa yang terjadi di sini. Oke? Dan semacam konsolidasi dari sekitaran area range di sini ya cukup make sense sebenarnya untuk terjadi. Dan teman-teman, saya rasa kalau misalnya kita akan melanjutkan dip yang kita lihat selama 1 hari terakhir ini, katakanlah kita mau melakukan retest ke sekitaran area trendline, bukan trendline tapi area
horizontal support yang merupakan all time high terakhir di angka 3 triliun dolar, maka ini kemungkinan besar bisa menjadi peluang terakhir bagi teman-teman yang mungkin merasa belum cukup exposure-nya terhadap altcoin tertentu untuk masuk. Karena saya rasa selain daripada itu, mungkin akan sangat sulit lagi bagi teman-teman untuk menemukan ada pullback yang terlalu dalam. Dan mungkin kalian harus menunggu sampai ketika banyak altcoin sudah naik beratus-ratus persen, baru untuk start mendapatkan pullback mungkin 20, 30, 40%. Tapi itu pun setelah sudah terjadi kenaikan yang lumayan signifikan. Apa yang saya maksud? Nah, ini kita kasih contoh saja ya, biar lebih gampang teman-teman memahaminya. Katakanlah Polkadot ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ketika kita baru masuk ke pergerakan yang parabolik ke atas, breakout ke all time high yang baru, biasa kita tidak akan mendapatkan pullback yang terlalu dalam. Ya kan? Kita terus-menerus naik, konsolidasi, naik, konsolidasi, naik, konsolidasi, dan seterusnya. Barulah ketika kita mendapatkan ada kenaikan kurang lebih 700% teman-teman. Pada saat itu, baru kita mendapatkan ada pullback yang lumayan signifikan, yang kurang lebih angkanya 35%. Tetapi, pertanyaannya, apakah kalian mau masuknya di sini, gitu kan? Jawabannya nggak mungkin tidak, gitu. Kalian pengen masuknya dari bawah. Nah, maka dari itu, teman-teman, saya sampaikan, dip yang kita lihat kali ini berpotensi, gitu ya, walaupun tidak ada garansi, tapi mempunyai potensi untuk menjadi peluang terakhir bagi teman-teman yang mungkin belum punya cukup exposure terhadap sebuah altcoin untuk kembali masuk dan menyicil. Tapi itu pun kalau dikasih ya teman-teman, kita nyampe ke 3 triliun dolar lagi, walaupun saya rasa itu cukup ideal untuk terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di daily chart ya teman-teman, daily candle terakhir itu close dalam keadaan bearish engulfing, which is never a good sign. Kemudian kalau kita lihat dari segi time frame kecil pun, sell off yang kita lihat kemarin itu cenderung juga cukup impulsif. So, ada dua indikasi yang menunjukkan bahwa bisa aja kita akan melanjutkan koreksi dari sini. Nah, salah satu hal yang nanti bisa memperkuat apakah kita akan melanjutkan koreksi atau tidak adalah pergerakan selama mungkin 1 atau 2 hari ke depan. Jika yang kita lihat berikutnya adalah kita mendapatkan semacam konsolidasi seperti ini, membentuk bearish continuation pattern, maka itu berpotensi membawa kita nyampe ke sekitaran area 3 triliun dolar. Nah, disinilah teman-teman, itu akan ada potensi bahwa altcoin juga akan sedikit ikutan ketarik turun gitu. Mungkin kita akan mendapatkan koreksi 10, 15, atau 20%. Dan itu sekali lagi, harus teman-teman manfaatkan kalau misalnya kalian masih mau membeli dengan harga yang relatif murah. Itu menurut saya pribadi, karena jika kita sudah masuk ke altcoin season, maka kalian akan sulit untuk bisa menemukan altcoin yang masih berada di harga yang serendah sekarang. Oke, contoh berikutnya, kalau kita misalnya lihat Ethereum gitu kan. Di cycle sebelumnya Ethereum ketika kita break di all time high yang baru, oke, retest ini adalah koreksi terbesar terakhir yang pernah kita lihat di Ethereum sebelum pada akhirnya kita terus mengalami kenaikan tanpa ada koreksi yang berarti dan ketemu topnya di angka 4.300. Oke, kalian juga bisa lihat di sini. Kita terus-menerus naik tanpa ada konsolidasi atau pullback yang terlalu signifikan. Di sini juga sama. Barulah ketika kita sudah naik, kalau misalnya kita ukur nih teman-teman, naik dari bottomnya itu ke top kurang lebih sudah 2000%. Baru dari sana kita mendapatkan koreksi yang lumayan signifikan. Atau kalau kita anggap ini koreksi yang lumayan, which is ini ya lumayan ya, karena market cap Ethereum pada saat itu kan masih tergolong relatif kecil gitu ya. Jadi volatility-nya masih lebih tinggi. Ya sekalipun kalau kita anggap itu adalah koreksi yang cukup dalam, maka itu sudah kenaikan 1400% sebelum kita mendapatkan koreksi tersebut. Jadi teman-teman, intinya yang mau saya sampaikan adalah, kalau misalnya teman-teman merasa exposure kalian kurang terhadap sebuah altcoin, maka sebenarnya dip yang kita lihat terjadi di altcoin ini merupakan berkah harusnya untuk kalian, karena itu bisa menjadi peluang terakhir untuk kalian masuk. Dan kalau misalnya kita perhatikan untuk hari ini sebenarnya tidak buruk-buruk sekali performa altcoin, rata-rata masih mengalami kenaikan dikarenakan ya kita melihat Bitcoin juga mendapatkan rebound ya. Dan pergerakan besarnya tentunya juga akan bergantung kepada Bitcoin juga ya teman-teman. Kalau misalnya kita terus ketarik turun ke bawah untuk Bitcoinnya, maka altcoin juga rata-rata kemungkinan akan mendapatkan semacam pullback yang tidak kecil. 10-15% saya rasa akan cukup make sense untuk terjadi.
Dan jangan sampai lupa juga yang juga menjadi salah satu indikator utama untuk kita menentukan bagaimana performa altcoin biasanya adalah koin-koin seperti Ethereum dan juga Solana di cycle kali ini. Karena mereka yang market cap-nya paling besar. Nah, untuk Ethereum sendiri saya rasa kita juga akan bisa melihat dalam waktu yang tidak lama lagi Ethereum start untuk creeping up dan mendekati area all time high. Dan saya expect itu mungkin akan terjadi di bulan Desember atau Januari. Tapi di bulan ini saya bisa melihat Ethereum untuk sampai ke kurang lebih area 3.600 atau bahkan area 4.000 dolar. Tapi kalau untuk all time high saya rasa itu akan di bulan Desember atau di bulan Januari. Dan kalau misalnya kita bisa mendapatkan retest ke sekitaran area 3.000-an di sini teman-teman, saya rasa itu menjadi peluang yang sangat masif untuk Ethereum. Dan kalau misalnya teman-teman yang pengen building position, ini mungkin adalah berkah banget untuk kalian karena saya rasa kita tidak akan lagi, menurut saya ya, drop terlalu jauh di bawah 3.000. Maksimum saya rasa kita akan tertahan di area 3.000, kalaupun kita mendapatkan pullback lebih dalam. Dan dari sana kita akan start untuk kembali rebound, oke? Dan mendekati area all time high. Yang berarti, kalau misalnya kita bahas dari perspektif risk to reward ratio, katakanlah kalian berhasil masuk di sekitaran area 3.000 dolar dan kalian memprotek diri kalian katakanlah di bawah area trend di sini dan kalian menargetkan ke area all time high yang terakhir, maka itu sudah merupakan trade dengan risk to reward ratio 5:1, which is adalah sebuah setup yang harusnya sudah lebih dari cukup. Oke. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Saya cuma pengen ingatkan bahwa teman-teman harus berfokus beberapa hari ke depan kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan akumulasi Bitcoin, bukan Bitcoin, sorry, altcoin. Karena kita mempunyai potensi untuk melanjutkan koreksi dari sini dan itu bisa membawa total market cap nyampe ke 3 triliun dolar yang merupakan retest dari all time high sebelumnya dan bisa menjadi peluang terakhir bagi teman-teman untuk melakukan akumulasi. So, itu aja sih. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.